Indonesia Tengah, saat lagi kami hadir untuk penyampaian berita siang. Pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Berita siang. Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Selasa 7 Juli 2026. Untuk daerah Kalimantan Timur berdampak. Jadi himbauan kita kepada masyarakat senantiasa membuat penampungan yang lebih besar. Mudah tidak terlalu besar dampaknya. Persen orang NGO itu orang enggak. Teknologi itu mengarah ke sana. Bahkan pembiayaan perbankan itu mengarah ke sana. Inilah berita siang selengkapnya bersama saya, M. Padel. Selamat siang. Perumdam Tirta Kencana Samarinda mengimbau masyarakat bersiap menghadapi musim kemarau, menyusul potensi fenomena El Nino yang dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih. Kita simak laporan Zulfikar Ali. Perusahaan Umum Daerah Air Minum atau Perumdam Tirta Kencana Kota Samarinda mengingatkan masyarakat untuk mulai bersiap menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung dalam beberapa bulan ke depan. Imbauan ini disampaikan seiring diprediksi cuaca yang menunjukkan adanya potensi fenomena El Nino. Direktur Teknik Perumdam Tirta Kencana, Kaharudin, menyebut kondisi kemarau berpotensi mempengaruhi debit air baku yang menjadi sumber utama produksi air bersih. Penurunan debit ini dikhawatirkan dapat mengganggu proses produksi hingga distribusi kepada pelanggan. Menurut prediksi BMKG, di bulan 4 sampai perkiraan di Oktober nanti memang ada gejala El Nino ya. Jadi untuk daerah Kalimantan Timur berdampak. Jadi himbauan kita kepada masyarakat senantiasa membuat penampungan yang lebih besar. Mudah tidak terlalu besar dampaknya, tapi namanya berdampak biasanya di sistem produksi kita ada pengurangan debit atau sewaktu-waktu stop. Jadi ketika stop terdampak intrusi air asin misalnya, itu yang kita khawatirkan sebenarnya. Pasti masyarakat kita harapkan mempunyai penampungan, ya penampungan. Jadi ketika ada gangguan tetap menggunakan penampungan, begitu mengalir nampung lagi gitu. Selain itu, masyarakat juga diminta lebih bijak dalam menggunakan air selama musim kemarau. Penggunaan air secara efisien dinilai dapat membantu menjaga ketersediaan air tetap mencukupi. Sementara itu, Perumda memastikan akan terus berupaya menjaga kestabilan layanan melalui pengelolaan produksi yang optimal. Berbagai langkah antisipatif juga telah disiapkan guna menghadapi potensi gangguan. Dalam kesiapan bersama, dampak musim kemarau diharapkan dapat diminimalkan. Perumdam Tirta Kencana optimis pelayanan air bersih tetap dapat berjalan dengan baik. Dari Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan. Ekspor hasil laut Kalimantan Timur ke Cina dan Malaysia terus meningkat berkat penerbangan langsung dari Bandara Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan, Balikpapan. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kalimantan Timur, Irhan Humaidi, mengatakan volume ekspor kini mencapai 56 ton per bulan dengan udang windu menjadi komoditas utama. Menurutnya, penerbangan langsung mempercepat pengiriman sekaligus menekan biaya logistik sehingga mutu dan kesegaran hasil laut tetap terjaga. Saudara, peluang kerja di sektor ekonomi hijau diperkirakan terus bertumbuh di Kalimantan Timur. Namun kesempatan tersebut dinilai masih belum banyak dimanfaatkan generasi muda karena kurangnya informasi tentang Green Job. Kita simak laporan Niswar Kula.
insya Allah akan terbuka 19 juta lapangan pekerjaan untuk generasi muda dan kaum perempuan. 5 juta diantaranya adalah green job. Transformasi menuju ekonomi hijau mulai membuka berbagai peluang profesi baru di Kalimantan Timur. Seiring pembangunan ibu kota Nusantara dan meningkatnya investasi di sektor energi bersih, kebutuhan tenaga kerja di bidang lingkungan diperkirakan akan terus bertambah dalam beberapa tahun ke depan. Peluang tersebut mencakup berbagai bidang, mulai dari energi terbarukan, pengelolaan sampah berbasis teknologi, rehabilitasi lingkungan, konservasi mangrove hingga perdagangan karbon. Selain menjadi bagian dari upaya menjaga kelestarian lingkungan, sektor ini juga dinilai mampu menciptakan lapangan kerja dan peluang usaha baru bagi generasi muda. Ketua Dewan Pembina Yayasan Mitra Hijau Diki Edwin Hindarto mengatakan, hingga kini pemahaman masyarakat mengenai green job masih terbatas, sehingga banyak anak muda belum melihat sektor tersebut sebagai pilihan karir yang menjanjikan. Pertama karena ini selalu dianggap sebagai pekerjaan LSM aja gitu. Oh itu pekerjaan orang NGO, itu orang enggak. Teknologi itu mengarah ke sana gitu. Bahkan pembiayaan perbankan itu mengarah ke sana. Ini belum dipahami banyakkan oleh mohon maaf teman-teman di Kaltim, itu informasinya kurang ke arah sini gitu. Padahal kalau kita bicara teman-teman di Jakarta sudah sangat paham, anak-anak muda bahkan banyak yang dari awal mahasiswa ngomong bahwa saya akan melakukan, saya ingin berkecimpung di geothermal, saya ingin mengembangkan pasar karbon. Bahkan banyak sekarang ini kalau di googling aja, banyak sekarang di Jakarta itu anak-anak muda yang kemudian punya perusahaan kecil-kecil startup itu ya, itu mulai dari penanganan sampah, bahkan mereka punya yang sekarang sangat maju, sana sampah elektronik itu maju tuh, penanganan sampah elektronik tuh. Jadi mereka ngambil tuh di rumah-rumah tuh, penanganan sampah elektronik, kemudian juga mereka juga ada penanganan sampah rumah tangga, itu macam-macam. Ia menilai keberadaan ibu kota Nusantara menjadi momentum penting untuk mempercepat lahirnya tenaga kerja hijau di daerah. Kebutuhan sumber daya manusia di bidang energi bersih, konservasi hingga pengelolaan sampah diperkirakan akan terus meningkat seiring berkembangnya pembangunan berkelanjutan. Melalui pengenalan green jobs yang lebih luas, generasi muda diharapkan tidak hanya menjadi pencari kerja, tetapi juga mampu menciptakan usaha baru yang mendukung pertumbuhan ekonomi sekaligus menjaga keberlanjutan lingkungan di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Nisorpula melaporkan. Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Upaya pencegahan dan penemuan kasus HIV di Kota Samarinda terus diperkuat. Dinas Kesehatan Kota Samarinda menggandeng berbagai mitra serta mengoptimalkan layanan keliling untuk menjangkau kelompok masyarakat yang beresiko. Berikut laporan Sela Deva. Dinas Kesehatan Kota Samarinda terus memperkuat upaya pencegahan dan penemuan kasus HIV dengan menggandeng berbagai pihak. Salah satunya melalui kerjasama dengan Mahakam Plus dan Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia untuk menjangkau kelompok masyarakat mulai dari usia 25 hingga 49 tahun. Staf program HIV Dinkes Kota Samarinda, Siti Nurjanah mengatakan, selain kelompok usia produktif, pihaknya juga menyasar kelompok rentan, seperti wanita pekerja seksual, lelaki yang berhubungan seksual dengan lelaki, pengguna nafza suntik, hingga waria. Selain mengajak masyarakat datang ke fasilitas kesehatan, Dinkes juga menerapkan program visiting mobile atau layanan keliling. Kami juga melakukan yang namanya visiting mobile, di mana kami bergerak ke tempat-tempat seperti kafe, tempat hiburan malam, atau di tempat-tempat yang ramai seperti Taman Samarinda pun kami sudah pernah melakukan visiting mobile di daerah seperti itu. Terakhir kami melakukan testing di Taman Samarinda, kami menemukan kasus 2 orang yang reaktif HIV. Nah, itu juga kami rujuk untuk melakukan konfirmasi status ke Paskes dan mendapatkan pengobatan HIV-nya. Di samping mendorong masyarakat untuk diperiksa, Dinkes Samarinda juga membagikan pengaman kepada kelompok yang memiliki resiko tinggi tertular HIV sebagai salah satu langkah mengurangi penularan. Untuk mendukung penanganan HIV, saat ini Kota Samarinda memiliki 42 fasilitas layanan kesehatan yang terdiri dari 26 puskesmas, 13 rumah sakit, dan 3 klinik yang rutin dilakukan evaluasi serta monitoring oleh Dinkes untuk memastikan layanan HIV berjalan optimal. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
Pemerintah Kabupaten Kutai Timur terus mengembangkan komoditas aren dari hulu hingga hilir untuk meningkatkan nilai tambah dan pendapatan masyarakat. Kepala Bidang Sarana dan Prasarana Dinas Perkebunan Kutai Timur Aliansah Saragi mengatakan, pengembangan dilakukan dengan menyediakan bibit unggul, memperkuat kelembagaan petani hingga pengolahan dan pemasaran. Menurutnya, komoditas aren memiliki banyak manfaat karena hampir seluruh bagian tanaman bisa dimanfaatkan menjadi produk bernilai ekonomi. Pemerintah pun berharap pengembangan industri aren bisa memperluas pasar produk unggulan Kutai Timur. Kita beralih ke berita olahraga. Regenerasi atlet menjadi salah satu fokus utama dalam menjaga prestasi olahraga Kalimantan Timur di tingkat nasional. Untuk itu, Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur mendorong pembinaan atlet dilakukan sejak usia dini melalui sistem pemanduan bakat yang lebih terarah. Berikut laporan Ahmad Junaidi. Dinas Pemuda dan Olahraga Kalimantan Timur menegaskan pentingnya regenerasi atlet melalui sistem pembinaan yang berkelanjutan. Langkah tersebut dilakukan dengan memperkuat pemanduan bakat sejak usia dini hingga menjangkau potensi atlet di berbagai daerah. Pelaksana tugas Kepala Dispora Kaltim Rasman Rading mengatakan prestasi olahraga tidak dapat diraih secara instan. Karena itu Dispora mulai mengembangkan program pemanduan bakat berbasis sport science agar proses seleksi atlet berlangsung lebih objektif. Menurutnya guru olahraga yang tergabung dalam organisasi profesi memiliki peran penting dalam menemukan bibit atlet, termasuk di wilayah pedalaman. Nah, jika ini tidak diambil oleh cabang olahraga sesuai dengan rekomendasi pemanduan bakat, karena kami datangkan pemanduan bakat dari Jakarta, Profesor Doktor, kemudian dari sini, ya itu seharusnya juga dilakukan oleh kabupaten kota itu sendiri, karena atlet itu bukan hanya berasal dari kota, bisa saja itu dari pelosok-pelosok yang punya kemampuan, cuma tidak ada yang mengasah, tidak ada yang menemukan. Itu pertama. Kedua, kita juga kabupaten kota juga harus melibatkan guru-guru olahraga di kabupaten kota. Dispora maupun KONI Kalimantan Timur sepakat pembinaan atlet tidak boleh hanya berfokus di kota besar. Sinergi pemerintah daerah dan pengurus cabang olahraga juga diperlukan untuk menjaring talenta dari seluruh pelosok Kalimantan Timur, sehingga prestasi olahraga tetap terjaga pada ajang nasional maupun internasional. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan. Guna memotivasi dalam meraih target juara umum dengan 15 keping emas, atlet dayung Kabupaten Pasir membutuhkan perlengkapan sapras latihan. Berikut laporan selengkapnya bersama Randy Pahlevi. Pengurus Persatuan Olahraga Dayung seluruh Indonesia Kabupaten Pasir yakin dan optimis dalam perhelatan Pekan Olahraga Provinsi Kalimantan Timur ke-8 nanti bisa berkontribusi dan menyumbangkan medali emas untuk Pasir sebagai tuan rumahnya. Sebagai salah satu cabang olahraga lumpung kepingan emas, dayung memang diketahui hingga kini menjadi barometer cabur yang ada di Provinsi Kalimantan Timur. Mengandalkan kekuatan fisik, ketahanan tubuh, dan kerja sama tim menjadikan Pasir cukup disegani di daerah lain. Sejak 2025 lalu pendayung Pasir terus mengasah program latihannya baik fisik, teknik, dan mental bertanding dengan mengikuti berbagai event. Di bawah asuhan Muhammad Yunus sebagai kepala pelatih dayung Pasir, ia optimis para atlet yang digemblengnya selama ini bisa mengantongi 15 medali emas dan keluar sebagai juara umum. Sesuai hasil BK kemarin, kalau di BK kemarin kami dapat sekitar 11 medali emas, kemudian perak itu 6 dan perunggu 1. Nah, jadi target kami ini 15. Yang perak itu kami dongkrak, mudah-mudahan bisa di emas, kemudian yang emas bisa kami pertahankan. Oke, berarti secara pribadi meyakini 15 medali emas sih bisa. Ya, kami berusaha, makanya kami udah latihan maksimal ini. Meskipun Ketua Porsi Pasir Ihwan Antasari turut membantu skuad dayung Bumi Daya Taka, namun selama program latihan yang dijalani selama ini masih belum cukup dengan sarana prasarana yang dikatakan seadanya. Yunus menyebutkan untuk menambah intensitas dan volume program latihan, atlet masih kekurangan seperti suplemen maupun vitamin atlet. Selain itu, peralatan latihan yang masih di bawah standar. Artinya kami tidak bisa memaksa, takutnya nanti
tidak sesuai pengeluaran dengan yang masuk ke tubuh si atlet. Nah, kemudian yang kedua, seharusnya saat ini kami sudah memakai alat yang digunakan pada saat lomba. Alat tandingnya sudah harus kayak seperti perahu ini kan beda kita. Memakai perahu yang lain rasanya juga beda lagi. Keseimbangannya, kelingkarannya, nah itu perlu penyesuaian. Yunus berharap 3 bulan sebelum November 2026, tepatnya pelaksanaan Porprov ke-8, peralatan termasuk perahu untuk atlet ini sudah tiba agar bisa menyesuaikan lebih lama lagi. Kemudian agar anak asuhnya lebih termotivasi lagi dalam menjalankan program latihan, maka juga memerlukan program pemusatan dengan melakukan tryout keluar daerah dan mencari lawan yang tangguh seperti di Pulau Jawa. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan. Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Perumdam Tirta Kencana Samarinda menghimbau masyarakat bersiap menghadapi musim kemarau, menyusul potensi fenomena El Nino yang dapat mempengaruhi ketersediaan air bersih. Peluang kerja di sektor ekonomi hijau diperkirakan terus bertumbuh di Kalimantan Timur. Namun kesempatan tersebut dinilai masih belum banyak dimanfaatkan generasi muda karena kurangnya informasi tentang green jobs. Demikian berita siang hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.